Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an ladzi tanfa'una. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita sebelum mulai senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, karena pada kesempatan kali ini kita semua masih Allah berikan kesempatan, hidayah, waktu dan kemudahan sehingga datang ke majelis dalam keadaan yang baik. Maka ini tentu nikmat yang luar biasa ya. Yang kedua, jamaah, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendakwahkan dan memperjuangkan Islam sehingga kita semua dapat merasakan manfaat dan indahnya Islam hingga pagi menjelang siang hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah ya, kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang semoga dapat menjadikan diri kita pribadi yang lebih bermanfaat dan pribadi yang lebih bertakwa. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jamaah ya, sebelum kita mengkaji Islam lebih jauh, hendaklah kita memahami bahwasanya semua yang ada pada diri kita itu sifatnya terbatas ya. Semua yang ada pada diri kita sifatnya terbatas. Semua yang ada pada diri kita sifatnya akan kembali ya. Maka Nabi pernah bersabda ya, ini hadis yang sering kita bawakan agar kita sadar dan memahami. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ya, umurnya umatku ma baina sittina ila sab'in ya. Kata Nabi, umurnya umatku itu rata-rata di antara 60 dan 70 tahun ya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, umurnya umatku kebanyakan 60 sampai 70 tahun. Dan Nabi wa aqalluhum man yajuzu dzalik ya, akan sangat sedikit orang itu yang melewati umur-umur tersebut ya. Coba kita buat hitungan sistematis dan sederhananya saja. Ketika Allah berikan umur kita misalnya 70 tahun. Berapa tahun, Bu? 70 tahun. Padahal Nabi kita saja Allah wafatkan umur 63 tahun. Katakanlah kita dapat bonus 7 tahun lah, 70. Manusia itu kalau menurut anjuran dokter itu tidur sehari berapa jam, Bu? 8. Kalau manusia tidur sehari 8 jam, umurnya 70, dia habiskan 20 tahun untuk tidur ya. Saya ulangi, Bu, ketika manusia umurnya 70 tahun, sehari dia tidur 8 jam, maka menghabiskan 20 tahun umurnya untuk tidur. Kira-kira lama nggak, Bu? Lama. Sisa berapa? 50 ya. 50 tahun. Kapan manusia itu diwajibkan atasnya ibadah? Kapan, Bu? Kapan manusia itu ketika sudah balik ya. Ketika belum balik itu ibadah belum wajib, tapi ketika dia melakukan sudah sah. Nah, ini yang disebut tamyiz. Tamyiz, apa itu tamyiz ya, kalau secara bahasa itu ketika seseorang sudah bisa makan minum sendiri, ke kamar mandi sendiri, tidur sendiri, ini tamyiz ya. Tamyiz, tamyiz, T-A-M-Y-I-Z. Kalau bahasa Arabnya ta, mim, ya, ya-nya double terus ro. Tamyizun.
ketika seseorang sudah bisa makan minum ke kamar mandi sendiri. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tamyiz itu dapat membedakan mana baik dan mana buruk. Tapi ini menurut saya menurut sebagian para ulama kurang pas. Kenapa? Ada yang usia udah 70 tahun tapi belum, atau 40 tahun nggak bisa membedakan mana baik mana buruk. Ya, udah tahu haram diserobot, udah tahu bukan miliknya diambil. Ya, maka ini bukan pengertian tamyiz. Kalau tamyiz ya dia udah bisa makan minum sendiri, kamar mandi sendiri. Ya anak-anak mungkin TK menjelang SD, dia kalau ibadah udah sah bu, tapi belum menggugurkan atau belum kena hukum wajib. Ya. Artinya gini, Ustadz, bedanya apa Ustadz? Ketika haji, ya, ada dia masih wajib haji, karena haji yang dia lakukan sebelum balik tidak menggugurkan wajibnya di haji. Pun juga dengan umroh, ya, misalnya dia umroh dibawa anak, dibawa bapak ibunya nih umroh bu, masih TK atau masih anak kecil digendong, ya, dia tamyiz sah, tetapi belum menggugurkan sunnahnya umroh ketika dia sudah dewasa. Sampai sini udah jelas ibu ya, ya. Yes, benar. Ketika bapak ibu atau masyarakat semuanya haji atau umroh, sedangkan dia belum balik, tidak menggugurkan wajibnya haji ketika dewasa dan sunnahnya umroh ketika dia dewasa. Artinya hukumnya belum gugur. Ya, itu perbedaan tamyiz dan juga balik. Ya. Maka manusia itu balik kalau dalam kitab fikih ada 3 hal. Dalam kitab Safinatun Najah dan beberapa syuruhat penjelasannya, di sana disebutkan ada 3 ciri-ciri seseorang itu balik. Ya, kalau bagi perempuan jelas dia haid di atas 9 tahun. Ya, kalau perempuan haid keluar darah di atas 7 tahun, dia dihukumi balik. Ya. Kalau laki-laki, ya, sebagian mereka dan perempuan juga mimpi basah, ya, atau bermimpi ketika usia di atas 9 tahun. Ketika dia nggak haid dan juga enggak mimpi, maka ulama kasih batasan 15 tahun secara komariah hijriah bu. Ya, kita kan sekarang hitung umur berdasarkan masehi bu ya. Kalau hijriah kan ada selisih, ya, ada selisih beberapa hari, ya, selisih 2 minggu kalau nggak salah, ya, antara masehi dan hijriah itu selisih 2 minggu. Artinya ketika seseorang usia 15 tahun secara hijriah, maka dia sudah dihitung balik. Ya. Dari sini kita memahami ya 50 kurangi 15 berapa bu? 35. Itu sejatinya waktu kita. Ketika umur kita 70. Kalau enggak ya lebih kurang. Ya. Artinya waktu produktif kita untuk mencari bekal di akhirat, ya, dan juga mencari sukses kebermanfaatan di dunia, itu produktifnya cuma 30 sampai 35 tahun. Ya. Maka dari sini hendaklah manusia itu kalau sebagaimana yang Allah firmankan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ini ada dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-14 dan 15. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, setelah kita memahami tadi pembukaan, umur kita terbatas dan sangat-sangat terbatas, tidak seperti umat terdahulu ya. Nabi Musa itu dakwah 950 tahun. Ini baru dakwahnya, belum usia keseluruhannya. Ya. Maka umur kita sangat-sangat jauh dibanding umur umat terdahulu. Ya. Maka poin kedua yang akan kita sampaikan jamaah, ya, setelah mengetahui kita ini terbatas, waktu kita sangat-sangat terbatas, Allah mengatakan dalam firman-Nya, balil insanu ala nafsihi basirah. Hendaklah manusia itu menjadi apa? Saksi terhadap dirinya sendiri. Atau dalam terjemahan itu, balil insanu ala nafsi basirah, maknanya sesungguhnya manusia, ya, akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, walaupun mereka akan mengemukakan atau memberikan
alasan-alasannya. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak apa yang kita kerjakan ini luput dari pandangan Allah? Nggak bisa. Ya. Bahkan daun yang jatuh itu Bu, itu sudah menjadi rencananya. Ya. Bahkan tikar tadi yang gulung ya, untuk kita nggak ikut ke gulung Bu ya, itu udah bagian daripada takdirnya. Ya. Maka poin kedua ini hendaklah kita atau sesungguhnya kita akan menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Ya, maka yang akan kita perhatikan adalah jangan sampai setiap yang kita kerjakan itu memberatkan amal buruk kita. Ya. Karena kita akan menjadi basirah. Basirah itu saksi, hujah, ya, pembelaan. Amkana khairan au kana syarron. Apakah pembenaran kita untuk kebaikan ataupun pembenaran kita untuk keburukan. Ya, jadi alam akhirat itu nggak bisa kita mengelak, berbohong atau menghindar dari persaksian itu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah umur kita ini terbatas, hendaklah kita memahami, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa gambaran amal yang dapat menjadikan diri kita berumur panjang. Beberapa amal ya, dalam kitab itu ada 30 amal ya. Thalathuna amalan tutilu fihil umri ya. 30 amal yang dapat memanjangkan usia. Ya, kita akan bahas beberapa poin inti saja atau beberapa poin awal yang semoga bisa kita tangkap dan kita amalkan bersama-sama ya. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, benarkah umur manusia itu dapat bertambah panjang? Benar atau tidak Bu? Bisa nggak umur kita ini panjang secara nominal atau secara makna saja? Ya. Maka ada dua pendapat ulama di sini. Ya. Pendapat ulama yang pertama, siap. Ya. Maka pendapat ulama yang pertama adalah umur manusia itu bisa bertambah secara nominal. Ya. Dalilnya yang Allah, Nabi katakan yunsa'alahu fi atharihi, Allah akan panjangkan usianya. Nah, ulama pertama ini tapi sedikit Bu, berpendapat umurnya itu bisa ditambah panjang, nominalnya maksudnya. Tapi kita cenderung ke pendapat kedua, yaitu mayoritas para ulama mereka mengatakan umur manusia nggak bisa bertambah panjang secara nominal. Yang Allah katakan dipanjangkan umurnya adalah dijadikan berkah usianya. Karena usia ini Bu, ya, usia itu termasuk salah satu takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Ya, usia itu ulama mengatakan adalah takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Ya, maka ulama kedua ini selaras dengan pendapat ini, yaitu apa? Umurnya nggak bertambah nominal, tapi Allah jadikan umur yang sudah ditetapkan terasa lama atau berkah. Bapak ibu-ibu, kok bapak ibu? Ya. Ibu-ibu tahu nggak makna berkah itu apa? Yang sering kita minta kepada Allah, yang sering mungkin ibu-ibu minta doakan atau minta langsung kepada Allah. Apa berkah? Memberi manfaat. Ada lagi? Ayo Bu, kita buat dua arah ini. Ada lagi apa? Bertambah kebaikannya, dijadikan bermanfaat. Apa lagi? Apa itu berkah? Memberikan pahala. Ya. Berkah ini kan maknanya luas. Ya. Yang ibu jawab itu semuanya benar. Ya. Dapat sepeda. Tapi saya nggak bawa sepeda. Jangan. Buat ngantar anak istri Bu. Maka jawaban ibu semua itu benar. Tetapi ada satu pendapat ulama, kaidah dari ulama yang mencakup semua jawaban bapak ibu-ibu sekalian. Ya. Al-barakatu, berkah itu secara makna, ya, syariat atau secara bahasa juga adalah an-nama wa ziyadatu. Ya. Nama berkah itu maknanya sesuatu yang bertumbuh. Ya. Pohon itu kalau tumbuh maknanya berhasil nggak Bu? Kalau ibu nanam cabai sampai bisa berbuah, berhasil nggak? Berhasil. Dan sesuatu yang tumbuh itu Allah jaga. Nah ini poin pertama. Maka kalau bapak ibu-ibu minta keberkahan, itu maknanya ibu-ibu minta Allah jaga. Ya bisa dijadikan bermanfaat, ya, bisa mendapat pahala. Ya. Dan yang kedua,
Berkah itu selain sesuatu yang tumbuh dan berkembang, wa ziyadah. Nah, sebagaimana dijawab oleh salah satu dari jamaah tadi, ziyadah itu apa? Sesuatu yang bertambah. Jadi nggak cukup dijaga, ya, tapi Allah tambah. Jadi berkah itu sesuatu yang bertumbuh, berkembang, dan Allah tambah. Ya. Maknanya bertumbuh, berkembang itu Allah jaga. Ya. Mungkin ibu punya pengalaman cerita kisahnya masing-masing. Punya 1-2 barang, 1-2 benda yang awetnya luar biasa. Ya. Saya punya teman itu, Bu, dari zaman mondok SMP sampai terakhir ketemu 2 bulan yang lalu masih punya kaosnya itu, Bu. Udah lebih dari 3 tambah 4 8 tambah 5 lebih dari 13 tahun barangnya itu ada. Ini makanya bisa ditimbulkan salah satu berkah. Maka salah satu makna berkah lagi ya, misalnya ibu-ibu punya sama-sama punya uang 10.000, tapi yang satu cukup buat beli 1 minuman, yang satu cukup buat beli banyak hal. Entah gimana cara jalan Allah itu menentukannya. Bisa dapat diskon, bisa dikasih penjualnya, bisa diberikan oleh orang lain, ya. Maka inilah makna berkah yang selama ini kita minta. Sesuatu yang Allah jaga, sesuatu yang bertumbuh dan berkembang, dan sesuatu yang Allah tambah. Dan ini makna keberkahan dalam umur kita, ya. Umur kita nggak bertambah, tapi Allah jadikan dengan umur kita yang sudah Allah tetapkan, kita dapat mengerjakan banyak hal, ya. Maka amal pertama, ya, ini pendapat pertama. Bagian kedua bahwasanya umur kita ini nggak bertambah secara nominal, tapi bermakna manfaat. Bisa menjadi manfaat, bisa bertambah, bisa jadi pahala, bisa terasa lama. Nah, ibu ngerasa nggak sekarang waktu itu terasa cepat? Ini 4 bulan lagi kita Ramadan. Februari itu udah puasa. Sekarang apa? Oktober, November, Desember, Januari, ya. Terus Februari itu udah puasa, ya. Gak bisa kita minum teh siang hari lagi, ya. Maknanya apa, Bu? Ya, mungkin Ramadan ibu-ibu tetap ada kajian di beberapa tempat, kita nggak akan mendapati pemandangan yang sama. Artinya waktu itu sangat cepat, ya. Maknanya, ya, keberkahan itu mulai hilang, ya. Mungkin zaman jenengan semua, ya, merasakan bahwasanya atau zaman dulu, ya, waktu saya kecil itu masih ingat waktu puasa. Dari habis maghrib, dari pagi, siang, sore itu lama. Apalagi dari ba'da asar sampai puasa itu terasa lama. Lebih-lebih habis maghrib ke isya. Itu anak kecil dulu, waktu saya kecil sempat buka, habis TPA sempat buka di rumah. Masih sempat main sama teman-teman komplek kampung itu, lari-larian, delik-delikan lah, main mercon macem-macem. Baru sempat pulang lagi minum, baru adzan isya. Sekarang anak-anak ditanya nggak cukup. Baru pulang dihampiri temennya udah adzan isya, ya. Ibu-ibu mungkin habis kajian, suaminya ibu habis kajian atau habis dari luar, sampai ke rumah nih habis maghrib, baru minum mau nyetel TV santai dah adzan isya, ya. Baru mau nganter dah mau jemput lagi, bentar lagi. Kenapa, Bu? Ya. Ulama mengatakan wa hadza min qillatil barokah. Ini memang sunatullahnya. Semakin zaman itu bergulir, ada 2 hal yang berkurang, ya. Semakin masa itu bergulir, berjalan, ada 2 hal yang berkurang. Apa itu? Yang pertama umur manusia, ya. Sekarang tuh orang umur 90 jarang, 80 jarang, ya. Selain dari banyaknya faktor medis, faktor makanan instan, faktor teknologi, kalau kita bahas dalam segi syariat, memang umur itu akan semakin pendek, ya. Yang kedua, yang berkurang adalah keberkahan. Akhir zaman itu selain umur yang berkurang, keberkahan berkurang. Maknanya apa, Bu? Waktu itu cepat, ya. Salah satu ciri waktu nggak berkah, kita merasa kurang. Kok 24 jam kurang, ya. Maka ini yang harus kita pahami ketika kita masuk di fase akhir zaman. 2 hal yang akan berkurang, yaitu umur manusia dan juga keberkahan waktu. Sehingga waktu terasa cepat, umur dirasa tidak cukup, ya. Maka ada satu amal, ya, kita langsung masuk ke poin ketiga. Amal apa saja yang bisa menjadikan umur kita berkah dan bertambah panjang secara makna, ya. Yang pertama, pembahasannya sangat luas, tapi ini sudah sangat-sangat terkenal hadisnya, yaitu dengan kita apa, Bu? Memperbanyak silaturahmi, ya.
kajian seperti ini, ibu silaturahmi tetangga, komunitas yang lain, itu bagian dari silaturahmi. Dalilnya apa? Man ahabba, barang siapa, yuhibbu man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin atau barang siapa yang cinta, suka, ingin dipanjangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dijadikan umurnya berkah atau panjang cara makna, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Kira-kira ibu kajian seperti ini udah termasuk silaturahmi belum? Udah. Makna yang pertama, silaturahmi itu menjadikan rezeki kita luas. Silaturahmi apa silaturahim? Karena saya pernah banyak kalau berarti ya. Oh ya. Itu seperti perbedaan bahasa saja, kayak sahih dan sahih. Sahih dan sahih. Kalau silaturahmi itu lebih ke Indonesia, kalau silaturahim itu ke bahasa Arab. Bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Kayak orang ngomong sebetulnya kalau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sahih, itu kan penulisan Arab yang di-Indonesiakan, tapi bakunya kalau nggak salah sahih. Nah, dan ini ada yang menarik, Bu. Kira-kira orang itu kalau nggak pernah nyambung silaturahmi, rizkinya bisa seluas orang yang nyambung silaturahmi nggak? Enggak. Ya. Kan, saya ngomong seluas karena kalau nggak seluas nanti biasanya ada yang ngomong, biasanya ada yang bantah, tetap ada rezeki. Misalnya orang tuanya kaya raya, dia nggak ngapa-ngapain dapat hartanya misalnya, warisan misalnya. Tapi kita bahas yang umum, ya. Kita bahas yang umum. Ketika orang silaturahmi, tentu umumnya rezekinya akan lebih luas daripada orang yang nggak silaturahmi. Apa? Ya dia tambah relasi, ada peluang baru, kenalan baru, dan cara rezeki memang bertambah. Nggak harus nominal, tapi bisa kesehatan, keberkahan, kebahagiaan. Maka ada kisah menarik, Bu. Sekarang anak-anak muda itu kelemahannya apa, Bu? Anak zaman sekarang ini gen Z sama gen Alpha ini. Ini agak ruwet ini. Kenapa agak ruwet? Ya. Gen Z sama gen Alpha itu adalah generasi yang lahir di saat teknologi udah berkembang pesat. Ibu-ibu ini gen apa? Milenial. Ibu-ibu menjalani dua fase kehidupan yang berbeda jauh. Tahun 80-90 ada nggak ini teknologi, tablet, nggak ada. Ibu pasti kan ngalami perubahan teknologi sangat cepat. Pertanyaan, ngalami nggak? Listrik, internet, teknologi, perdagangan, industri cepat sekali. Dan justru itu yang membentuk pribadi yang luar biasa. Ya. Saya lahir tahun 2000, Bu. Saya tahu HP Android itu sebelum masuk pondok kelas 6 SD. Itu HP yang pertama kali muncul, saya masih ingat, itu Samsung Galaxy. Samsung Galaxy. Dulu orang yang punya itu jos banget itu. Harganya saya masih ingat, 1,2 juta. Waktu itu HP saya Sony yang analog, itu dibelikan karena Sony Ericsson, karena serinya R300, harganya 400.000. Saya dibelikan itu karena bapak ibu haji, jadi buat kontakan. 2 tahun kemudian muncullah HP Android. Artinya perkembangan teknologi itu sangat besar. Maka anak Gen Z, Gen Alpha, ya, itu lahir saat teknologi udah pesat, melahirkan generasi yang memiliki daya juang rendah dan pengennya dapat kesuksesan tanpa kerja banyak, tanpa usaha luas, tanpa belajar luas. Kira-kira bisa nggak? Dan sekarang Gen Z, Gen Alpha itu agak rapuh, gampang baper, gampang tersinggung. Kenapa? Ya, kalau kita perhatikan, Bu, ya, Islam itu mengajarkan, ya salah ini kita kaitkan ke silaturahmi, mengajarkan daya juang yang keras. Gen milenial itu kan kalau pengen sukses ya kerja. Bapak ibunya kaya, dia harus mulai dari nol. Ya. Itu yang diajarkan Islam. Contoh, kisahnya Siti Hajar. Siti Hajar waktu itu kehausan nggak, Bu? Bisa nggak Allah datangkan dari langit teh hangat, air putih, es teler, es kopi susu? Bisa nggak? Kecil. Tapi Allah nggak turunkan itu. Allah perintahkan apa, Bu? Lari dulu. Sofa Marwah yang Allah jadikan syariat rukun haji dan umroh. Maka Siti Hajar memaksimalkan usahanya. Apa? Daya juang tinggi. Yang kedua, Maryam. Maryam waktu mengandung Nabi Isa alaihissalatu wassalam lapar. Nah, ingat kisahnya? Ya.
Maryam lapar, bisa nggak dari langit Allah turunkan maidah? Maidah itu lauk pauk ya. Kalau ibu-ibu ngidam ya seblak, nasi goreng, cireng ya, witiau, bisa nggak? Bisa, kecil bagi Allah. Tapi enggak. Dalam Al-Quran Allah abadikan, hei Maryam, ya hei Maryam, itulah ada pohon kurma, tusakit alaihi rutuban jamila. Kamu goyangkan sebelum kamu lahiran, maka kurma itu akan jatuh, kamu makan. Maknanya Pak Isa mengajarkan daya juang tinggi, usaha dulu. Ya, ketiga siapa lagi? Siti Maryam udah, Maryam udah, Siti Hajar udah. Kemudian Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh diuji oleh kaumnya. Dakwah nggak ada yang nerima sedikit. Ya. Kemudian kaumnya mau diuji dengan banjir bandang. Bisa nggak Allah menghilangkan Nabi Nuh waktu itu seketika? Bisa, tapi enggak. Ya, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk buat apa? Kapal. Kapalnya jadi naik dulu, sampai dikisahkan hewan-hewan juga naik, beberapa pengikutnya naik, baru Allah turunkan banjir bandang. Siapa lagi Bu kalau mau kita cari? Nabi Musa. Nabi Musa itu melawan salah satu manusia terburuk yang pernah ada. Siapa? Fir'aun. Dan menariknya Nabi Musa itu diasuh oleh keluarganya Fir'aun. Ya, Nabi Musa justru yang mengalahkan Fir'aun. Pada waktu dikejar, ya, Fir'aun itu punya segala akses untuk melakukan kejahatan. Materi punya, kekuasaan punya, ya, semua dia punya, sampai dia ngaku Tuhan. Tapi Allah nggak menghilangkan Musa dan pengikutnya waktu itu. Allah perintahkan apa Bu? Lari. Lari kemana? Laut. Sampai laut bisa nggak Allah menghilangkan bim salah bim? Tapi sampai detik itu pun Bu, ya ini dah di laut nih. Fir'aun sampai pinggir laut. Nabi Musa sampai pinggir laut. Sama Allah tuh nggak serta-merta laut dibuka loh Bu. Disuruh apa Musa? Tongkatnya diketuk baru laut Bu buka. Maknanya apa? Walaupun kesuksesan itu ada di depan kita, keberhasilan itu ada di depan kita, nggak bisa kita diam aja. Contohnya Nabi Musa, Allah masih perintahkan di detik itu juga untuk mengetuk tanah sehingga laut itu kebuka. Nabi Musa pergi, Fir'aun datang mengejar, Allah tenggelamkan bersama pengikutnya. Maka ini generasi sekarang ini ya, Gen Z, Gen Alpha ini harus dijelaskan kisah-kisah seperti ini, semoga sehingga dia memahami Islam itu mengajarkan daya juang tinggi, ya. Dan silaturahmi, ya, itu termasuk bagiannya. Apa Ustaz kolerasinya? Nggak mungkin orang nggak silaturahmi nggak berusaha. Ya. Ibu kesini kan perlu tenaga nggak? Perlu meluangkan waktu nggak ikut kajian? Perlu. Di saat di luar sana ibu-ibu bisa milih nonton TV, scroll TikTok di bawah kamar yang ada AC-nya. Ini bukan meluangkan waktu datang ke sini ya untuk tholabul ilmi, untuk silaturahmi, yang mana ibu-ibu bisa milih sekarang misalnya shopping atau sekedar scroll atau sekedar di rumah bisa. Ya. Tapi kita semua kan Allah berikan ini loh, ada jalan-jalan kebaikan yang kalau kita mau ke sana harus meluangkan waktu. Nyalakan mobil, nyalakan motor, belum beli bensin, belum meluangkan waktu ya. Maka inilah silaturahmi. Kita ini kalau nggak ketemu orang, nggak keluar rumah, nggak bakal dapat yang namanya rizki. Nggak mungkin kok bolongkan atap, ya Allah setiap hari 500.000. Yang datang hanya amukan orang tua dan tetangga. Maka ini ya, silaturahmi meluaskan rizki. Dan yang kedua, wayun sa'alahu fi athari. Sudah kita jelaskan tadi ya, di awal, menjadikan umur kita berkah. Sekarang pertanyaannya Bu, perbuatan apa yang sudah dianggap menyambung tali silaturahmi atau tali silaturahim, kan gitu ya. Benar, ini satu. Ada lagi, mendatangi saudara yang sempat lost kontak beberapa waktu, mendoakan. Ada lagi, saya kasih gambaran. Bentuk tali silaturahmi paling ringan adalah cukup dengan berpesan dan juga menelepon. Ini paling ringan. Paling besarnya tadi tatap muka. Ya. Sekarang itu masalah yang sering ada itu banyaknya sebabnya karena apa Bu? Komunikasi. Ya, apalagi orang Jawa. Podo-podo menang, akhirnya podo-podo merasa terzolimi. Ya.
sama-sama diam, akhirnya merasa sama-sama terdolimi. Ya. Gini Bu, ada kisah menarik. Ya. Waktu kemarin saya pelatihan manajerial sekolah itu 5 hari. Ya. Ada salah satu pondok pesantren yang pimpinannya kemarin cerita bahwasanya di pondoknya itu asramanya itu pernah kebakar. Kemudian satu orang santri ini melaporkan, Ustadz, ada orang luar, ada orang yang menteror sehingga asrama kami kebakar. Anak ini cerita lengkap dari A sampai Z. Dan teman-teman yang lain, musyrif yang lain, ustadz yang lain udah ke masjid waktu sholat maghrib. Anak ini bingung. Dia cerita ada orang luar yang melempar bom molotov ke asramanya hingga kebakar. Tapi di lokasi kejadian nggak ditemukan apapun lah, kaca, bom molotov itu nggak ada semua. Cuman bekas kasur kebakar sehingga membakar ruangan. Dibawalah kantor polisi. Karena ini bisa potensi viral dan bahaya. Karena anaknya cerita ada orang luar yang melempar bom. Sama Pak polisi bilang gini polisinya, Ustadz, itu anaknya sendiri yang cerita, iya. Lengkap dari A sampai Z, iya. Setelah kejadian langsung lapor, iya. Biasanya kalau nggak ada saksi dan dia cerita lengkap, dialah pelakunya. Nah ini kan ilmu komunikasi. Ya. Saya pernah itu Bu, di lift, ya, di satu transportasi umum di lift ada orang mohon maaf kentut buang angin. Jangan bayangkan di lift buang angin, di gerbong kereta buang angin, gimana? Kebawaan nggak kira-kira? Dan satu itu saling pandang sinis, saling merasa terentuti itu. Dan biasanya pandangan yang paling tajam dialah pelakunya. Ini ternyata ada loh ilmunya Bu. Anak tadi polisi bilang, Pak, kalau Ustadz, kalau anak itu cerita lengkap setelah lokasi kejadian nggak ada saksi, CCTV juga nggak ada, dan dia bisa ceritakan lengkap dan sangat bersemangat, seakan-akan nggak mau salah, dialah pelakunya. Bener Bu, dipanggil setelah itu. Udah Ustadz, ini nggak usah dilanjutkan di kantor polisi, nanti viral jenengan rugi, pondoknya rugi, dah selesaikan sendiri, coba diintegrasi, saya yakin dia pelakunya. Setelah itu panggil kantor kesantrian. Ustadznya bilang, nak, antum kamu cerita, Ustadz dah punya semua buktinya, nggak usah mengelak. Ya Ustadz, saya pelakunya. Saya mainan Stella, nyalakan kompor, nyalakan korek, ya. Karena waktu itu dicek ya, santrinya megang korek di sini. Loh kok antum bawa korek? Akhirnya dia cerita, Ustadz dah punya buktinya, selain kamu bawa korek. Dia cerita akhirnya. Stella itu tahu Bu, Stella? Itu dia nyalakan korek, Stellanya diginiin. Kan itu kan apinya nyala. Terus kena kasur. Mau dibawa keluar kamar, kasurnya udah ngerembet ke kasur yang lain. Akhirnya kebakar. Dia teriak-teriak, ada yang ngelempar bom. Dia buat skenario rapi banget. Ada yang ngelempar bom, wah. Ternyata dia pelakunya. Ya. Maka hikmah yang bisa kita ambil jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Komunikasi itu sangat penting. Ya. Maka silaturahmi itu bagian dari kita menerapkan komunikasi itu. Dengan telepon, dengan SMS. Lebih-lebih apa tadi? Mendatangi saudara yang sudah lama tidak berkontak, karena banyak sekali masalah yang ada di sekeliling kita cuman karena kurang komunikasi, apalagi sama-sama diem. Paling enak itu Bu, ya, yang membedakan kita dengan saya dapatnya pelajaran waktu kuliah di Timur Tengah, orang Arab tuh keras-keras Bu, tapi sebagian mereka ya lembut lah. Kalau di Yaman tuh seperti orang Jawa, orangnya lembut, perasa, ya. Tapi yang membedakan mereka dengan kita apa Bu? Mereka itu kalau nggak suka itu langsung ngomong di muka saat itu, waktu itu, ya, tanpa memalukan kesalahannya. Ya. Contohnya ada orang berbuat kesalahan. Saya pernah waktu itu salah Bu. Selesai sholat, selesai kajian, langsung dihampiri, ditegur. Waktu itu juga, saat itu juga. Ya. Karena apa? Berprinsip kalau kita mengetahui kesalahan atau tahu hal yang buruk terhadap orang lain, kalau kita simpan, kita nggak akan dapat merubah. Ya. Akhirnya podo-podo nama Bu, batin, grundel, terus nesunan balah. Nah, itu kan apa? Tidak dimulai dengan komunikasi. Maka kalau ibu-ibu ada yang mengambil dari teman saudaranya, lebih baik disampaikan di muka. Ya, karena itu pahit di awal, tapi akhirnya manis. Maka silaturahmi itu bagian tadi. Dan jamaah yang dirahmati Allah, makna Nabi ini kan sebenarnya memerintah. Falyasil rahimahu. Ya. Ini adalah jawab, ya, jawab syartiyah dari dua hal tadi ya. Kalau kamu ingin diluaskan rezekinya,
dipanjangkan umurnya, perintah Nabi apa? Menyambung tali silaturahmi. Nah, saya pernah baca hadis kalau nggak salah lagi dari Aisyah, Nabi itu salah satunya tidak pernah meninggalkan yang namanya apa? Silaturahmi. Ya, maka contoh paling konkret itu adalah Nabi kita. Ya. Nabi adalah sosok yang paling gemar menyambung tali silaturahmi, bahkan terhadap orang-orang yang menyakitinya. Ini luar biasa. Ya. Bisa nggak kita nyambung tali silaturahmi orang yang udah menyakiti kita luar biasa? Ini berat bu, nggak semua orang bisa. Tapi Nabi Muhammad ini adalah contohnya. Ya. Beliau orang Yahudi ya, yang kisahnya terkenal, nggak bisa melihat tapi memfitnah Nabi, dan Nabi memberinya dia makan lewat suapannya. Ya. Hingga Nabi meninggal digantikan sahabat. Yahudi tadi bilang gimana? Ini bukan suapan sebagaimana yang setiap hari menyuapiku. Ya. Dikisahkan bahwasanya yang menyuapimu telah meninggal. Ya, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Yahudi yang buta itu masuk Islam. Ya. Maka silaturahmi selain menambah rizki, menambah barokah umur, ya, dia bisa menjadi wasilah atau sumber daripada dakwah. Ya. Moga kalau ada yang mau bertanya. Ya. Toksik itu mendatangkan mudarat terus pokoknya. Beracun. Ya. Ya. Nah, ini baik bu ya. Jadi silaturahmi itu maknanya bukan kita menjadi people pleasure ya, atau menyenangkan semua orang ya. Dan kalau kita nggak suka dengan suatu kelompok, suatu orang, menjauh itu nggak masalah. Yang dikatakan memutus silaturahmi adalah kita nggak mau berhubungan sama sekali ketika dia ngontak. Nah, jangan. Biar orang lain mutus tali silaturahmi, tapi kita yang menyambungnya. Saat kalau kita tadi mau menjauh karena dia toksik, Ustaz, suka adu domba atau omongannya selalu ngomongkan orang lain atau nggak baik lah buat kehidupan saya, udah ibu menjauh nggak apa-apa. Tapi ketika orang itu misalnya chat, ya kita balas, memberikan salam ya kita balas. Tapi nggak diartikan kita mutus tali silaturahmi kalau nggak main dengan dia. Nah, jadi nggak masalah ketika ibu misalnya menjauh sesaat, oh kayaknya ini komunitas ini kurang baik deh, oh kayaknya kalau saya kumpul sama orang-orang ini nanti saya urusan rumah tangga saya terbengkalai misalnya, atau urusan anak saya jadi nggak maksimal, boleh ya. Dan itu nggak dikatakan memutus tali silaturahmi ya. Ya. Ibu dulu nggak apa? Ya. Ya. Tapi kalau kita baik terus, kan dia nggak sadar. Ya. Itu apa? Gimana? Boleh. Jadi memang nggak harus ya kita ini ketika justru kita berbuat baik terus, justru dia nggak sadar. Jadi dengan ibu menjaga jarak lebih-lebih untuk menasihatinya itu lebih baik. Ya, artinya yang penting tadi tidak dikatakan memutus silaturahmi secara total. Ya. Karena teman itu bu, as-sahibu sahib ya, dalam bahasa Arab teman itu kan yang menarik kita, yang banyak mempengaruhi kita. Maka ibu boleh juga berhak memfilter ya, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu juga memfilter temannya ya. Ada lagi? Efek baiknya efek baiknya kalau kita menjauh ya kita nggak terpengaruh oleh perilaku buruk. Yang pertama. Yang kedua, kalau untuk mengingatkan dia, oh barangkali dengan kenapa kok ya orang-orang ini menjauh dari saya, jangan-jangan saya punya banyak salah, menjadikan dia berintrospeksi. Yang penting apa bu? Supaya kita nggak masuk, saya takut Ustaz kalau takut memutus silaturahmi. Yang penting kalau ngechat minta bantuan selagi itu yang kita mampu,
ya kita berikan. Tapi sebatasnya, ya. Sebatasnya. Ya. Itu manfaatnya. Jadi gimana? Kalau memberi yang sananya memberi kita terima Pak. Ya nggak apa. Ya, ya. Cuman alangkah baiknya ketika ibu-ibu dikasih, ya diterima. Entah nanti dikasihkan lagi, itu urusan ibu. Ya. Ada lagi jamaah? Kalau rezeki itu kan sudah ditentuin tuh, Ya. bisa dirubah nggak? Bisa tambah banyak nggak uangnya gitu ya? Maka kalau rizki itu kan maknanya luas sekali Bu. Dan konteks dalam Al-Quran ketika Allah menyebut rizki itu maknanya umum. Kesehatan, keberkahan, waktu luang, keharmonisan keluarga, uang itu sendiri, mungkin kebermanfaatan, posisi, status sosial dan lain sebagainya. Dan kalau Allah nyebut uang itu juga secara sorohatan itu terus terang. Contoh Allah katakan wa yumdid lakum bi amwalin wa banin. Orang itu yang banyak istighfar Allah jadikan panjang, banyak uang dan anaknya. Nah, uang dan anaknya. Maknanya apa Bu? Ya kalau ini Allah bahas uang ya itu maksudnya uang. Ya. Tapi kalau rezeki luas, pertanyaannya bisa nggak Ustadz rezeki kita itu bertambah? Ya. Ada dua hal. Ya. Jadi ada rezeki itu yang sudah Allah tetapkan sebelumnya, jauh-jauh hari. Ya. Maknanya kalau pembagian takdir itu ada 5. Ada yang namanya takdir, sifatnya dia takdirul saya lupa namanya, azmi atau apa ya. Intinya dia yang diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi. Dan ada takdir ketika kita di rahim ibu kita, ketika 4 bulan. Dan ada juga takdir hauli. Hauli itu apa Bu? Takdir yaumi, itu harian. Setiap hari itu ada penetapan takdir. Nah, maka contoh, bisa nggak kita menghindar dari kecelakaan? Ya ini termasuk takdir yang bisa dirubah. Dengan berhati-hati, dengan mengikuti rambu-rambu lalu lintas misalnya, atau ya bahkan dengan seperti itu kita masih bisa kena tabrak kan gitu. Tetapi itu bisa menghindarkan kita untuk tidak kecelakaan. Misalnya berhenti kalau ngantuk. Lalu mengatakan contoh seperti ini adalah takdir harian yang bisa dirubah. Nah, maka kaitannya rizki ada yang bisa, ada yang tidak. Ya. Maka Ustadz, kalau saya bekerja keras, usahanya maksimal, belajar maksimal, atau ingin meraih sesuatu yang saya inginkan, kaitannya rizki, bisa uang, pekerjaan, keluarga, bisa nggak itu berubah menjadi lebih baik? Jawabannya bisa. Dan perubahan takdir itu ini agak panjang kalau bahas takdir. Harus kita sertakan iman, kalau enggak nanti mumet Bu. Nah, dan perubahan takdir itu adalah bagian dari takdir Allah. Nah, kembali lagi. Jadi lama baru udah kebagian lama lagi. Nah, itu kalau kita nggak sertakan iman nanti bingung. Jadi itu tadi jawabannya, doa kita, usaha kita itu dapat merubah. Ya. Dan perubahan itu bagian juga dari takdir Allah terdahulu. Ya, dalilnya apa Ustaz? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan bersamaan dengannya, takdirnya masing-masing. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Inna kulla syai'in itu Al-Quran, saya lupa ayatnya. Inna kulla sesungguhnya segala sesuatu, syai'in khalaqnahu diciptakan dengannya, biqadar takdirnya masing-masing. Dan kulla syai'in di sini maknanya umum, ya. Baik manusia, binatang, tumbuhan, itu diciptakan bersamaannya, takdirnya masing-masing. Yang ada lagi Bu? Ini sampai jam berapa ya? 11 atau? Oh, saya tambah 1 poin lagi. 1 poin lagi. Yang tadi kita udah bahas panjang sekali tentang silaturahmi. Poin terakhir, yang kedua adalah yang dapat menjadikan umur kita berkah, ya, atau panjang adalah dengan menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Bermanfaat itu nggak harus nampak.
Ya. Bermanfaat itu nggak harus besar. Manfaat kecil kalau itu dapat memberikan kebaikan kepada orang lain itu disebut manfaat. Kira-kira kalau saya kasih pertanyaan ke ibu, ya, Islam itu lebih memandang kuantitas atau kualitas? Ya. Islam lebih memandang kuantitas jumlah atau kuantitas atau kualitas? Kualitas. Ya. Dalilnya apa? Nabi pernah bersabda, Bu, ahabul a'mal ilallah, Allah itu mencintai amal adwa muha wa in qalla, yang terus menerus, ya, wa in qalla, walaupun itu sedikit, ya. Maknanya apa? Istiqomah. Istiqomah itu harus berkualitas. Nggak bisa ibadah kok istiqomah kalau nggak ada kualitasnya. Karena apa? Pasti bosan, pasti merasa hampa. Tapi kalau dia merasa, oh saya kok menemukan kenikmatan di sholat duha, berarti sholat duha kita kualitas. Oh kok saya punya kenikmatan setiap sedekah, ya, berarti sedekah kita kualitas, walaupun nggak harus banyak. Kok saya punya kenikmatan saat zikir pagi petang, ya, kita nggak mungkin istiqomah nih pagi petang kalau nggak menemukan kenikmatan. Dan kenikmatan adalah tanda dari ibadah kita berkualitas. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam firman-Nya surat Al-Mulk, Allah nggak katakan liyabluwakum ayyukum, Allah katakan ahsanu amala, bukan aktaru amala. Kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban bukan sebanyak-banyaknya amal, tapi sebagus-bagusnya amal. Ya. Maka Islam itu memandang kualitas lebih utama daripada kuantitas. Maka ibu, kalau Ustadz saya kalau manfaat itu maknanya besar, harus punya karya, harus punya tulisan, harus dakwah, enggak. Yang penting kualitas, ya. Misalnya ibu-ibu masak lebih, kasih aja tetangganya mungkin, atau kasih ke orang yang membutuhkan. Enggak terlihat banyak tapi bermanfaat, ya. Mungkin minuman, nasi, lauk yang kita kira sederhana atau cukup, bagi jutaan orang itu penopang hidup untuk aktivitasnya. Maka itu manfaat, ya. Maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita ini kalau ingin umurnya berkah, jadilah pribadi yang bermanfaat. Dan bermanfaat ini enggak harus banyak, enggak harus besar. Yang penting kecil, berdampak dan terasa. Nah, apa yang kita miliki bisa kita berikan, harta, tenaga, pikiran, atau bahkan sekedar saran, ya. Misalnya ada teman, Bu, saya pengen ikut kajian, Bu, saya pengen ikut majelis ilmu, mulai dari mana? Ibu bisa arahkan, oh ikut di masjid ini, di masjid ini. Ini dah bagian dari manfaat, ya. Mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena orang itu kalau bermanfaat, dia akan mendapatkan pahala jariah, ya. Daripada maksudnya mana Ustaz kalau manfaat, ya. Kalau uang dia sedekah jariah, kalau ilmu dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu uang ini nggak akan menjadi manfaat kalau nggak kita salurkan kepada orang lain, ya. Mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan mungkin bisa seputar tema atau di luar tema juga nggak masalah. Ya. 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 Pertanyaan menarik ya. Jadi istiqomah itu terus menerus, Bu. Dan misalnya belum 4 hari, misalnya ada udzur atau ada futur, ya itu manusiawi, ya. Tapi nanti kita berusaha istiqomah terus. Jadi istiqomah itu timbul hilang. Yang paling penting apa, Bu? Kita mengusahakan Allah mewafatkan kita saat kita sedang istiqomah itu. Kadang-kadang kita istiqomah nih, misal sehari baca Al-Quran 1/4 halaman. Tapi kadang waktu pergi liburan karena aktivitas nggak baca. Nanti pulang lagi kegiatan awal baca lagi, ya. Sehingga kita menimbulkan ciri-ciri istiqomah itu ketika udah menjadi ada dalam diri kita. Itu kalau kita tinggalkan itu ganjel. Misalnya nih, wah saya kok tadi nggak zikir pagi, saya kok tadi nggak sholat duha, ya. Maka itulah salah satu barometer, ya. Walaupun nggak semua, salah satunya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah cukup jelas, Bu? Cukup jelas ya?
Kalau nggak ada kita akhiri. Idza tammal khair fa hadza minallah wa idza tammal khata fa hadza minni. Apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah, apabila banyak kesalahan sungguh dari kami pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.